belas gitu kan, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong penghasilan, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, piot-piot, prikitiu. Anda akan lebih mudah ngangkat si batu tersebut. Anda akan lebih mudah ngangkat goals Anda. Goals atau dreams. Ya, akan lebih mudah. Kenapa? Karena Anda punya yang namanya leverage ya. Anda punya yang namanya daya ungkit. Uang tidak pernah membuat orang yang punya duit jadi jelek atau jadi baik. Uang hanya akan memperbesar siapa diri Anda. Kalau Anda baik, dengan uang Anda akan jadi lebih baik. Kalau Anda buruk, well, Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Amazing Mentor. So, do not forget untuk subscribe, like, comment, and share ya di bawah. Dan hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menurut saya amat sangat fundamental, amat sangat penting untuk Anda pahami. Dan bukan hanya Anda pahami, tapi juga Anda aplikasikan dalam kehidupan keseharian Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang amazing entrepreneurs. So, pertanyaan pertama begini guys. Menurut teman-teman, kira-kira kenapa sih ada orang-orang yang bisa menjadi seorang miliarder? Ada orang-orang yang bisnisnya luar biasa gitu, bisa punya cabang di berbagai kota di Indonesia, bahkan punya bisnis di berbagai negara. Dia punya kehidupan yang luar biasa, sehingga dengan uangnya dia punya banyak waktu, bisa beribadah dengan lebih baik, bisa bangun masjid, bangun rumah ibadah, whatever it is. Intinya, ada orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, lalu juga ada pengusaha yang ya begitu-begitu saja, tapi ada pengusaha-pengusaha, ada orang-orang yang memang kehidupannya amat sangat luar biasa. Kira-kira jawabannya apa? Coba ya, tulis komen ya di bawah. Kira-kira Anda nulisnya apa? Mungkin, oh ya karena mereka punya modal, pantesan aja gitu ya. Atau Anda berpikir, oh ya terang aja karena mereka punya orang tua yang memang sudah kaya raya. Well, oke, tapi banyak juga ternyata sebenarnya banyak orang yang orang tuanya kaya, dia nggak bisa meneruskan keilmuannya, kekayaannya, akhirnya bangkrut-bangkrut juga. Apalagi, mungkin dia punya banyak waktu, Anda nggak punya banyak waktu. Mungkin dia punya banyak kenalan, mungkin dia punya keilmuan, mungkin dia punya waktu sehingga dia bisa kerja keras lebih ketimbang Anda bekerja hari ini. Ya, apapun itu tulis di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat amazing di mana Anda berada, saya pengen share kepada Anda, sebenarnya yang menjadikan mereka luar biasa itu bukan karena mereka kerja kerasnya. Kalau kita bicara kerja keras, mohon maaf nih, kuli bangunan juga kerja keras, ya, tukang ojek juga kerja keras, pembantu rumah tangga, mohon maaf PNS misalnya, juga kerja keras, pergi ya P13 gitu kan, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong penghasilan, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, piot-piot, prikitiu. Mungkin subtitle bingung nulisnya ya. Nah, teman-teman, banyak orang yang kerja keras di luaran sana, tapi hidupannya nggak kemana-mana. Karena jawabannya bukan tentang seberapa keras Anda bekerja, tapi seberapa cerdas Anda bekerja. Kebayang ya? Kerja keras versus kerja cerdas. Kalau kerja keras itu sudah harus, itu sudah pasti, itu sunatullahnya. Nggak ada orang yang sukses yang dia tidak kerja keras. Itu udah fondasi, itu fundamental. Tapi kalau Anda hanya kerja keras, well, Anda tidak akan memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa karena semua orang kerja keras. Tapi Anda harus berpikir bagaimana bisa lebih cerdas dibanding orang-orang yang mungkin nggak nonton video ini sehingga Anda bisa memiliki sebuah kehidupan yang lebih luar biasa. Pengen? Nah, sekarang saya tanyakan begini, teman-teman. Katakan, ini adalah ada batu kali. Ya, kemarin saya habis naik gunung. Ini ada batu kali, ada batu yang kecil, ya, ada yang besar, seperti ini. Ya. Katakan ini adalah batu kali. Ini adalah gambar bagus nggak sih? Pokoknya begitu ya. Kan saya bukan Pak Tino Sidin almarhum. Nah, jadi ini adalah batu kali. Ada batu ya di pinggir kali, batunya besar ya, bertumpuk-tumpuk. Oke, batu kali nggak bertumpuk-tumpuk begini ya. Yes, pokoknya bayangkan ini adalah batu kali ya. Anggaplah batu kali itu adalah your goals. Ini adalah goals Anda. Ya, atau your dreams, impian Anda. Your dreams, your goals or your dreams. Mungkin Anda ingin naik haji, Anda ingin umroh, Anda ingin punya rumah untuk orang tua Anda bikin bangun rumah impian buat Anda pengen punya mobil, kendaraan, whatever it is, apapun itu. Anda pengen punya pertemanan, Anda pengen punya gadgets, Anda pengen jalan-jalan keliling dunia.
Apapun itu, that's your goals, that's your dreams. Dan sekarang sudah hampir tahun 2020, sekarang November ya, bulan depan Desember. Bentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Ya, kita harus tahu apa yang akan saya bahas di video ini. Nah, pertanyaannya, tadi saya sudah tanyakan di awal, apa yang membuat ada orang yang bisa mewujudkan goals-nya, ada orang yang tidak mewujudkan goals-nya. Atau ada orang yang mungkin bisnisnya hanya puluhan juta, ratusan juta, tapi ada yang ratusan miliar, ada yang triliunan gitu. Yang membedakan adalah, Anda tahu, this is what I call leverage. Leverage means ya daya ungkit, alat pengungkit. Nah, leverage adalah pengungkit. Orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa di luaran sana, mereka selalu punya banyak leverage. Mereka selalu punya daya ungkit yang menjadikan mereka produktif. Yang menjadikan mereka apa? Produktif ya. Saya tulis di sini ya. Mereka kata kuncinya adalah produktif. Apa itu produktif? Produktif adalah maximum result dengan minimum effort, usaha. Kata kuncinya ini Pak, Bu, ya teman-teman semua. Jadi kalau Anda pengen kehidupannya luar biasa, Anda harus fokus kepada produktivitas. Dan produktivitas kata kuncinya adalah maximum result dan dengan minimum effort. Tapi saya sudah setiap pagi pergi pagi Pak, pulangnya malam. Well, bedakan antara sibuk dengan produktif. Banyak orang yang sibuk, pergi pagi, pulang petang, penghasilannya nggak nambah-nambah ya gitu-gitu aja kehidupannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya yang namanya leverage atau daya ungkit. Sekarang tadi ini kita bicara batu ya. Ini kita bicara ada batu di sini. Sorry, hitam ya. Ini ada kita bicara batu, guys. Ya, kita bicara batu. Batu besar. Ya. Batu besar ini kalau Anda harus angkat sendirian, Anda pengen punya bisnis yang baik, Anda pengen punya bisnis yang luas manfaatnya, Anda pengen punya kehidupan yang banyak uang, banyak waktu, bebas pikiran, Anda pengen jalan-jalan kemanapun, that's your goals. Dan kalau Anda harus angkat itu tanpa leverage, tanpa alat pengungkit, akan sangat berat, akan sangat sulit. Karena sehebat-hebatnya Anda, tetap Anda punya keterbatasan. Sehingga Anda butuh yang namanya apa? Pengungkit. Nah, katakan ini adalah sebuah pengungkit dan di sini ada yang namanya apa? Sticknya gitu ya. Seperti ini. Ketika Anda punya pengungkitnya ya, nih, ini pengungkitnya, guys. Ketika Anda punya pengungkit, ini yang saya sebut dengan leverage. Ya, atau kita sebutkan katup atau pengungkit, maka betul nggak? Anda akan lebih mudah ngangkat si batu tersebut. Anda akan lebih mudah ngangkat goals Anda. Goals atau dreams. Ya, akan lebih mudah. Kenapa? Karena Anda punya yang namanya leverage ya. Anda punya yang namanya daya ungkit. Nah, kebanyakan dari kita nggak punya ini, sehingga Anda kerja sendirian, Anda capek sendirian, akhirnya mati sendirian. Oke, nah kalau Anda pengen tahu apa saja yang tersebut dengan leverage tersebut, nah tadi ada segitiganya kan? Kita bahas sekarang segitiganya apa aja sih isinya. Oke, tadi kan ini sudah saya bahas, right? Sorry. Tadi kan ini sticknya kan, kayunya gitu kan? Nah di sini ada batunya begitu. Ini goals. Ya. Nah, kita bicara leverage sekarang. Kalau kita bicara leverage, kita bicara daya ungkit, ada beberapa. Yang pertama adalah people atau orang di sini. Kenapa sekarang alhamdulillah gitu ya, saya punya kehidupan, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya mau ngapain kek, uang tetap masuk terus karena saya punya bisnis-bisnis yang memberdayakan manusia. Memberdayakan ya, bukan mengeksploitasi. So, yang kata kunci yang paling penting di sini adalah mutualism, ya, positif mutualisme, simbiosis mutualisme, di mana saya untung, mereka juga untung. Anda bisa kehidupan yang luar biasa gara-gara kerja sama-sama saya pun juga bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya semua orang bisa berubah, semua orang bisa bertumbuh, semua orang berdampak positif kehidupannya karena kita punya yang namanya leverage of people.
Ya, saya punya bisnis, ada Kanggeng Water. Kalau Anda pernah dengan Kanggeng Water, saya punya bisnis konstruksi, saya punya bisnis digital Obsession Academy, saya punya properti dan lain sebagainya, ya. Dan kalau sekarang saya bicara people, itulah kenapa sekarang saya tidur, saya punya tim bisnis di Korea, saya punya tim bisnis di beberapa negara, di beberapa kota di Indonesia. Artinya saya tidur, uang masuk terus. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bekerja buat saya. Dan kalau Anda belum berpikir bisa menyehatkan, bisa membantu, mensejahterakan, bisa memberikan manfaat ke seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya orang, artinya Anda hanya menjadi seorang Superman. Well, Superman is dead. Tinggal tunggu waktunya aja. So, focus on how you can build people. Bagaimana Anda bisa membangun orang-orang di tim Anda. Ya, saya lebih senang bisa punya 100 orang. Perhatikan, saya lebih senang bisa punya 100 orang yang bisa jual satu produk saya, ketimbang saya punya 1 orang yang bisa jual 100 produk saya. Kebayang? Kenapa? Kalau 1 orang ini mati, 100 omset saya hilang. Tapi kalau saya punya 100 orang yang bisa masing-masing jual satu produk, artinya kalau meninggal katakan 200 orang, masih ada 800 saya punya, tadi 100 orang ya, bukan 1000. Kalau ada dari 100 orang, kalau 20 meninggal gitu katakan ya, kena wabah apapun itu katakan, masih ada 80 orang yang bisa menghasilkan. Nah, sehingga Anda mulai berpikir bagaimana caranya supaya Anda bisa punya tim, supaya bisa punya orang-orang yang bisa menghasilkan buat Anda. Dan semua orang sukses, semua orang kaya, you name it lah. Ya, bahkan saya bicara sama, saya ikut kemarin kelasnya Robert Kiyosaki di Singapura. Ya, yang disebut dengan bisnis itu adalah minimal Anda sudah punya 500 karyawan. Anda sudah punya 500 orang yang bekerja buat Anda. That's what he called business. Kalau Anda belum punya ratusan karyawan, ya itu baru bicara small business. Dan kalau kita bicara di kuadran, kemarin kita bahas ya, Anda bisa nonton video saya yang kita bahas tentang the cash flow kuadran. Bicara bisnis, itu bicara minimal 500 orang. Kenapa? Itu akan menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Ya, leverage yang pertama adalah people atau orang. Yang kedua, saya senantiasa semangat kalau bahas ini Pak Bu. Sistem, ya. Leverage di sistem. Anda harus berpikir bagaimana caranya Anda bisa membangun sebuah sistem sehingga sistem itu bisa bergerak tanpa Anda. Di awal teman-teman harus membangun sistem tersebut hingga sistem itu jadi. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang butuh waktu. Namun begitu sistemnya jadi, sistem ini akan bekerja buat Anda. Asik nggak? Asik. Itulah yang disebut dengan sistem leverage. Ya, ini amat sangat dibutuhkan sehingga Anda bisa punya bisnis yang autopilot. Kalau Anda punya banyak orang yang mau bekerja buat Anda karena Anda orang yang baik sekali, Anda orang yang hebat lah, tapi Anda nggak berhasil membangun sebuah sistem, akhirnya Anda yang harus terus membangun bisnis Anda. That's not what we call leverage. Itu sama aja Anda masih jadi buruh buat bisnis Anda sendiri. Anda masih jadi karyawan buat bisnis Anda sendiri. Asik? Kebayang? Ya. Yang kedua adalah sistem. Yang ketiga, setelah Anda bisa menggerakkan banyak orang, lalu Anda punya sebuah sistemnya, saya bocorkan sedikit, ada namanya, kalau kita bicara sales, Anda harus bicara script, Anda harus bicara FAQ, Anda harus bicara role play. Ya, sekarang Anda sudah punya belum script penjualan, script CS, script marketing, apa yang harus mereka katakan supaya bisa terduplikasi. Ya, FAQ-nya, FAQ itu frequently asked question, pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh customer Anda, mereka harus bisa menjawabnya dengan mudah. Lalu role play, sudah Anda melakukan role play, training dan seterusnya. Ya, scripted, ya, FAQ dan role play. Mantap. Nah, yang ketiga, setelah Anda punya people, punya orangnya, punya sistem jalan, Anda akan punya yang disebut dengan money. Anda akan mulai punya yang namanya uang. Nah, banyak orang di video ini saya akan bahas, banyak orang nggak tahu caranya menghasilkan uang. Begitu sudah punya uang, nggak tahu cara menyimpannya. Menyimpannya nggak tahu cara mensirkulasikannya. Terus nggak tahu cara men-scale up-nya dengan investmentnya. Terus kebanyakan yang paling parah, ya termasuk juga masih terus belajar, kita nggak paham bahasa uang. Anda nggak ngerti namanya HPP, cost of goods sold misalnya. Terus Anda nggak ngerti namanya hutang, piutang, account receivable. Ya, Anda nggak tahu profit itu ada beberapa macam profit, ada gross profit, ada operational profit, ada net profit. Itu semua bahasa-bahasa yang harus Anda ketahui tentang money. So, kalau Anda sudah punya money, leverage-nya seperti apa? Catat, Anda bisa berbisnis di sana. Ya, sorry.
Anda bisa punya invest di paper, di kertas, Anda bisa bicara komoditi, bisa bicara di real estate. Banyak hal yang Anda bisa lakukan supaya uang ini bisa terus bertumbuh. Buat apa tentunya? Ya, kita bisa beli surga dengan uang. Setuju nggak? Ya. Kenapa saya semangat ngomongin uang? Ya, karena surga itu harus dibeli dengan uang. Sedekah, infak, wakaf. Setuju ya? Seperti itu. Karena uang tidak pernah membuat orang yang punya duit jadi jelek atau jadi baik. Uang hanya akan memperbesar siapa diri Anda. Kalau Anda baik, dengan uang Anda akan jadi lebih baik. Kalau Anda buruk, well, Anda akan jahat. Tapi saya percaya subscriber saya yang sudah subscribe, Anda orang baik semua. Sip. Yang ketiga, yang keempat adalah saya sebut dengan marketing. Marketing leverage. Di dunia digital sekarang, di dunia internet sekarang, ya ini saya langsung bahas aplikasinya aja, itu amat sangat mudah Anda bisa punya marketing leverage. Contoh Facebook Ads misalnya, ya. Anda tinggal belajar Facebook Ads. Well, saya punya akademinya namanya Digital Optimization Academy, ya, doa. Cari aja lapakdoa.com ya, atau Digital Optimization Academy. Anda bisa lihat di deskripsi di video ini. Itu Anda bisa belajar tentang bagaimana Facebook Ads, bagaimana Instagram Ads, bagaimana scale up dari mulai yang basic, intermediate, advance. Kita akan ajarkan semua. Ada webinar-webinarnya, kopdar-kopdarnya, dan itu semua sudah include gratis dengan ketika Anda sudah menjadi member doa sebagai doa optimizer. Nah, kebayang nggak ketika Anda sudah men-set up marketing system, marketing leverage, saya tidur, terus iklan Facebook saya tetap berjalan, tetap jualan produk yang saya jual. Saya tetap dapat duit nggak? Tetap dapat duit. Anda kalau melakukan itu juga Anda masih akan dapat duit even Anda tidak melakukan bisnisnya. Itu yang disebut dengan marketing leverage. Dan Anda harus mulai berpikir bagaimana bisa mengkombinasikan antara bisnis offline atau pasukan-pasukan offline, tapi juga Anda harus mulai berpikir bagaimana membangun pasukan penjualan teman-teman, bagaimana membangun bisnis teman-teman secara online. Karena nanti kita bicara sistem juga sekarang Anda harus bicara sistem akuntansinya, bookkeepingnya. Itu harus bicara sistem. Kalau kita bisa membroadcast email, ya banyak hal-hal yang bisa kita otomatisasikan. Kalau Anda nggak berpikir leverage, maka Anda akan capek dan Anda akan rata-rata. Ya, marketing. Jadi yang pertama apa? People, orang. Yang kedua sistem. Yang ketiga adalah duit. Ya, yang keempat adalah marketing. Anda harus berpikir bagaimana offline marketing Anda, online marketing Anda itu bisa berjalan dengan atau tanpa Anda. Dan yang terakhir adalah this is the most important thing. Ya, ini adalah hal yang paling penting yang bisa meleverage kehidupan Anda luar biasa. Anda bisa punya quantum leap, punya lompatan yang luar biasa, yaitu apa? Ya, Tuhan, God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda melupakan ini, maka ini semua nggak ada gunanya. Kalaupun Anda dapat miliaran, kalaupun Anda dapat duitnya, tapi tanpa ini, apalah gunanya kalau Anda tidak memiliki sebuah keberkahan dari apa yang Anda miliki. Dan semua ini, ya marketing kah, money, system, people, orang, inilah penentunya. Kalau Allah mengizinkan ya untuk Anda memiliki ini semua, maka Anda akan unstoppable. Ya, Anda nggak usah mikir, Anda nggak paham ini aja, Allah akan berikan ini, maka kehidupan Anda akan meroket. Pastikan hidup Anda dekat dengan Sang Maha Kuasa. Satu. Yang kedua, Anda pahami people, system, money, and marketing. Kalau Anda melakukan ini, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah Anda memiliki sebuah kehidupan yang bukan hanya bahagia, bukan hanya sukses di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Buat Anda yang baru nonton video-video saya, kalau Anda merasakan manfaatnya, bisa share, ya, bisa di komen di bawah ini, pertanyakan, mungkin kalau saya ada waktu saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, ya insya Allah saya juga berkomitmen untuk bisa berinteraksi dengan Anda. Cuma kalau jawabannya lama, ya mohon maaf karena banyak yang harus saya jawab, ya di Facebook lah, di Instagram lah, di email, dan seterusnya. Oke, nah tentunya Anda sebagai penonton setia di channel ini, kita bisa bertumbuh bareng-bareng bersama Amazing Mentor. So guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga apa yang saya sharingkan pagi hari ini Anda tonton, ya pagi, siang, malam, sore, terserah nontonnya kapan, bisa memberikan sebuah manfaat untuk kehidupan kita semua. Ya, leverage your life, live once, live maybe. Saya Andika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih karena Anda telah setia menonton video-video dari saya, Amazing Mentor. Perlu Anda ketahui bahwa semua pendapatan yang saya dapatkan dari AdSense dari YouTube ini, maka Anda juga turut membangun pesantren dan gerakan sosial kemasyarakatan. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Pastikan Anda aktifkan tanda loncengnya. Saya Andika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.